Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan. Nah, secara tidak sengaja korban mempermudah proses penyelidikan polisi. Karena ternyata korban telah memberitahu siapa pelakunya hingga polisi tidak terlalu kesulitan pada saat proses penyelidikan dan polisi pun berhasil menangkap pelaku sehari setelah pembunuhan itu terjadi. Tapi kenapa pembunuhan ini bisa terjadi dan siapa pelaku sebenarnya? Simak video ini sampai selesai ya, tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kejadian mengerikan pada kakak beradik ini terjadi di apartemen Queens, New York pada tanggal 12 Mei 2005 lalu. Kejadian baru diketahui ketika sekitar pukul 9:40 malam, seorang pria menelpon pacarnya yang bernama Sharon Ng. Nama pria ini tidak pernah diungkap oleh pihak kepolisian ya teman-teman, jadi kita sebut saja pria ini sebagai Alex. Saat itu begitu kagetnya Alex yang mendengar suara sang kekasih sedang kesakitan. Sharon meminta pertolongan Alex dan mengatakan kalau dirinya telah diserang oleh seseorang. Namun pada saat itu Sharon tidak sempat menyebutkan siapa pelakunya pada Alex. Mendengar hal itu, Alex pun menjadi sangat khawatir dan panik. Kemudian ia pun segera pergi ke apartemen Sharon. Saat akan masuk ke apartemen Sharon, ternyata pintu apartemennya sudah tidak dikunci. Alex pun langsung masuk ke apartemen tersebut. Namun sesuatu mengerikan terlihat di depan matanya. Dia menemukan seorang pria tergeletak bersimbah darah dengan kondisi terikat menggunakan lakban. Pria tersebut bernama Simon Ng, yang merupakan adik dari Sharon. Menyadari Simon telah meninggal dunia, Alex pun mencari Sharon ke kamarnya. Dan di sana, Alex mendapati Sharon sedang dalam kondisi sekarat. Sharon pun berlumuran darah dan penuh luka. Alex yang saat itu sedang panik pun akhirnya menelpon teman dekatnya yang bernama Vincent Sang dan memintanya untuk segera datang agar bisa menolongnya. Setelah itu, Alex pun melapor pada polisi dan meminta ambulans untuk segera datang. Pada saat itu Sharon masih hidup dan dibawa ke rumah sakit New York Hospital Medical Center of Queens. Namun karena lukanya yang parah, Sharon pun akhirnya meninggal dunia pada pukul 10:30 malam. Nah, sebelum kita masuk ke penyelidikan polisi nih teman-teman, aku mau membahas dulu siapa itu Simon dan Sharon. Simon berusia 18 tahun dan Sharon berusia 21 tahun, merupakan warga negara Hong Kong yang pindah ke New York bersama orang tuanya pada tahun 1997. Saat itu orang tua mereka ingin Sharon dan Simon mendapatkan pendidikan yang lebih baik, makanya mereka pindah ke New York. Namun pada Desember 2004, orang tua Simon dan Sharon kembali ke Hong Kong. Saat itu Sharon merasa sudah betah tinggal di New York dan tidak ingin kembali ke Hong Kong. Mengetahui kakaknya juga tidak ikut pindah, Simon pun akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di New York dan kemudian masuk ke Universitas Queens. Sharon yang sudah sibuk bekerja di toko handphone di Chinatown menjadi jarang pulang. Dia baru pulang ke apartemennya sekitar pukul 10 malam. Hal itu pun membuat Simon kesepian. Dirinya pun menghabiskan banyak waktunya untuk belajar dan menulis blog. Sejak April 2005, Simon kembali aktif menulis blog setelah sebelumnya sempat berhenti. Di blognya tersebut, Simon menceritakan kesehariannya. Blog pun menjadi buku harian online baginya. Dan di hari pembunuhan itu terjadi, yakni pada tanggal 12 Mei 2005, Simon juga tengah menulis di blognya. Dan ternyata tulisan Simon itulah yang membuat polisi berhasil menangkap pelakunya. Nah, itu dia profil dari kakak beradik yang menjadi korban pembunuhan mengerikan ini ya teman-teman. Polisi pun mulai menyelidiki kasus ini. Alex dan Vincent pun sebagai orang yang pertama kali ada di TKP diperiksa oleh kepolisian. Saat itu Alex menjelaskan bahwa pada pukul 9 malam dirinya mengantarkan Sharon pulang ke apartemennya. Namun pada saat itu Alex tidak ikut masuk. Setelah Sharon turun, Alex pun kembali pulang. Dan setelah itu baru pada pukul 9:40 malam ia mengetahui kejadian ini saat Alex menelpon Sharon. Setelah di TKP, Alex yang syok pun akhirnya menelpon Vincent untuk meminta pertolongan. Setelah itu, polisi pun kembali menyelidiki TKP. Di sana ditemukan pisau daging yang besar yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang Simon dan Sharon. Saat itu masih menjadi tanda tanya besar, siapa pelaku yang tega menghabisi kakak beradik ini dengan keji. Sampai polisi kemudian memeriksa komputer di kamar Simon. Dan saat komputer tersebut diperiksa, polisi menemukan halaman sebuah blog, di mana di sana polisi melihat postingan Simon di hari terjadinya pembunuhan itu. Seperti ini tulisannya. Hari ini saya melewatkan kelas bahasa Jepang saya lagi.
karena tenggorokan saya sakit. Saya hanya pergi ke kelas sekali minggu ini. Jadi saya mungkin sangat tertinggal sekarang. Saya akan menyusulnya di musim panas, jadi jangan khawatir. Ngomong-ngomong, hari ini aneh. Jam 3 ada orang yang membunyikan bel. Saya turun dan menyadari bahwa itu adalah mantan pacar kakak perempuan saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mendapatkan kembali alat pancingnya. Saya mengatakan kepadanya untuk menunggu di bawah, sementara saya mengambilkan untuknya. Saat saya mencari alat pancingnya, ternyata dia sudah ada di rumah. Dia masih di sini sekarang, merokok, berjalan-jalan di sekitar rumah dengan sepatunya. Padahal saya baru saja mengepel lantai 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan dia segera pergi. Tulisan tersebut diposting pada tanggal 12 Mei 2005, dan di sana terlihat login terakhir Simon di blog tersebut adalah pukul 17:05. Artinya besar kemungkinan pelaku adalah mantan pacar Sharon, karena dia yang ada di sana pada hari itu. Tidak menunggu lama, pada tanggal 13 Mei 2005 atau keesokan harinya, polisi yang sudah mengantongi identitas mantan pacar Sharon segera datang ke rumahnya yang berada di Flushing, New York. Dia bernama Jean Lynn, berusia 23 tahun. Ketika bertemu Lynn, polisi pun langsung melakukan penangkapan pada Lynn. Lynn pun diinterogasi tentang pembunuhan Simon dan Sharon. Lynn mengaku tidak tahu menahu tentang pembunuhan tersebut dan menyangkal tuduhan polisi. Sampai akhirnya polisi pun memberitahu mengenai tulisan Simon di blognya. Lynn pun pada akhirnya mengakui dan tidak bisa mengelak lagi. Lynn mengakui kalau dialah yang melakukan pembunuhan pada Simon dan Sharon seorang diri. Pada awalnya Lynn mengatakan kalau dirinya hanya ingin merampok uang Simon dan Sharon untuk tiket pulang ke Hong Kong, sehingga dia terpaksa melakukan perampokan dan pembunuhan itu. Alasan tersebut tidak dipercayai oleh polisi begitu saja. Apalagi setelah polisi menggeledah rumah Lynn, di sana polisi menemukan kalau ternyata Lynn sudah membeli tiket ke Hong Kong sebelum pembunuhan itu terjadi. Polisi pun semakin mengembangkan penyelidikan dan didapat kesimpulan kalau Lynn ini masih cemburu pada Sharon yang sudah memiliki pacar, yaitu Alex. Ditambah Lynn memiliki banyak hutang judi. Dia yang tahu kalau Simon dan Sharon selalu mendapat kiriman uang dari orang tuanya, akhirnya nekat melakukan perampokan dan pembunuhan karena sakit hati pada Sharon, juga karena kebutuhan untuk melunasi hutang. Lynn mengakui telah menyerang Simon lebih dulu sekitar pukul 5 lewat, beberapa menit setelah Simon selesai menulis di blognya. Pada saat Lynn berada di apartemennya, Simon tidak berusaha untuk mencoba mengusirnya. Namun terlihat pada saat itu Simon merasa tidak nyaman dengan kedatangan Lynn. Lynn yang takut Simon mencurigainya, akhirnya segera menyerang Simon saat itu menggunakan pisau. Dia menusuk Simon beberapa kali di lehernya dan di dadanya, kemudian mengikatnya hingga akhirnya Simon meninggal dunia. Setelah itu Lynn pun menunggu kedatangan Sharon di apartemen itu, hingga akhirnya sekitar pukul 9 malam lewat, Sharon pun tiba di apartemennya. Tanpa menunggu lama, Lynn pun langsung menyerang Sharon secara brutal di leher dan tubuhnya. Setelah itu, Lynn pun mengacak-ngacak apartemen Sharon agar terlihat benar-benar seperti perampokan. Kedua orang tua Sharon dan Simon yang dikabari tentang pembunuhan anaknya tentunya sangat terpukul dan sedih. Mereka mengantarkan anaknya ke New York agar dapat memiliki pendidikan yang lebih baik dan hidup yang bahagia. Namun nyatanya mereka malah mendapat kejadian yang sangat mengerikan. Simon dan Sharon pun dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Orang-orang pun sangat kehilangan mereka. Setelah penangkapan Lynn, ia mendapatkan tuntutan pada tahun 2008, di mana Lynn dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Nah, itu dia kisah pembunuhan Simon dan Sharon, teman-teman. Ternyata orang yang pernah sangat dekat dengan kita pun bisa menjadi sangat berbahaya. Semoga Simon dan Sharon bisa tenang di sana dan keluarganya pun diberi ketabahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.